Selamat datang di era baru transportasi. Skuter listrik bukan hanya sebuah kendaraan, tapi juga sebuah simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Nurdiantoro, NPM 253150002, program studi D3 Mesin Otomotif di Politeknik Diksi Ganesha Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan produk yaitu skuter listrik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu satu, tujuan kami membuat produk skuter listrik. Yang kedua, menjelaskan komponen, fungsi, dan cara kerjanya. Yang ketiga, manfaat. Dan yang keempat, kesimpulan. Dan yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari produk ini dibuat tentunya sebagai bentuk kreativitas kami dalam menciptakan kendaraan bertenaga listrik. Kami ingin menciptakan kendaraan dalam kota yang ramah lingkungan, mudah dalam penggunaan, bentuk simpel, sebagai wujud kendaraan yang dapat dibawa kemana saja. Dan yang kedua yaitu nama komponen, fungsi, dan cara kerja. Dan komponen yang pertama yaitu motor listrik. Motor listrik mempunyai fungsi yaitu mengubah energi listrik menjadi tenaga mekanik untuk mengoperasikan sepeda. Cara kerjanya, listrik yang mengalir menciptakan medan magnet, dan interaksi antara medan magnet ini menyebabkan rotor berputar yang kemudian memindahkan roda atau bagian lain dari perangkat yang menggunakannya. Dan yang selanjutnya yaitu baterai. Fungsi komponen ini menyimpan energi listrik dan sebagai sumber tenaga penggerak. Dengan cara kerjanya, baterai skuter listrik dapat diisi ulang dengan menggunakan charger yang disambungkan ke sumber listrik. Komponen selanjutnya yaitu controller. Fungsi komponen ini mengatur aliran arus listrik dari baterai ke motor listrik. Cara kerjanya, controller juga menerima sinyal dari throttle, rem, sensor torsi, dan sensor kecepatan untuk menentukan kecepatan dan torsi yang sesuai untuk motor listrik. Untuk selanjutnya yaitu throttle. Fungsi komponen ini mengontrol kecepatan motor listrik dengan mengirim sinyal ke controller. Cara kerjanya, throttle hanya digunakan pada mode electric only. Sedangkan pada mode pedal assist, kecepatan motor listrik diatur oleh sensor torsi atau sensor kecepatan yang terhubung dengan pedal. Untuk komponen selanjutnya yaitu pengereman. Fungsi pengereman sebagai alat keselamatan tentunya mampu mengurangi laju skuter listrik atau menghentikan laju skuter. Rem skuter listrik juga dapat mengirim sinyal ke controller untuk memutus aliran listrik ke motor listrik, sehingga menghemat baterai dan mencegah overheat. Cara kerjanya, dengan menarik tuas rem, kawat rem akan memberikan tekanan pada pegas, sehingga pegas mendorong kampas rem dan memberikan gesekan pada cakram roda. Untuk yang selanjutnya yaitu speedometer. Speedometer berfungsi untuk menampilkan angka kecepatan, jumlah baterai, dan display mode skuter. Cara kerjanya yaitu menampilkan informasi dari setiap sensor yang bekerja serta menginput data dari tiap sensor yang terlibat. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen mekanik. Komponen mekanik fungsinya yaitu tiap komponen mempunyai fungsinya masing-masing, namun dari semua itu memiliki fungsi yang sama, yaitu penggerak skuter. Cara kerjanya menyalurkan tenaga putar dari motor listrik untuk berjalan. Untuk yang selanjutnya yaitu bel sepeda.
Fungsinya yaitu memberi peringatan dan menjaga keselamatan, tentunya untuk pengguna skuter serta orang lain yang ada di sekitarnya. Cara kerjanya, tuas yang dioperasikan dengan ibu jari memutar cakram logam di dalam rumah bel untuk menghasilkan suara dering. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen penerangan. Komponen penerangan ini terdapat dua, yaitu di bagian depan dan di bagian belakang. Ini yang di bagian depannya dan yang ini di bagian belakang, yang fungsinya sebagai penerangan jalan dan sebagai isyarat keamanan dalam penggunaan di malam hari. Cara kerjanya, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya untuk mengoperasikan, dibantu dengan tombol atau tuas. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mode-mode yang terdapat dalam speedometer. Mode-mode yang terdapat dalam speedometer itu ada 3. Yang pertama itu mode eco, yang kedua mode D, yang ketiga itu mode sport. Untuk yang mode eco, itu kecepatan bisa mencapai 15 km per jam. Untuk konsumsi listrik, hemat baterai. Untuk penggunaan, untuk di gang sempit dan pada saat macet. Yang kedua yaitu mode D, dengan bisa mencapai kecepatan 25 km per jam. Konsumsi bahan listrik normal dan penggunaan untuk jalan utama atau di perumahan. Dan yang ketiga yaitu mode sport, bisa mencapai kecepatan 35 km per jam. Konsumsi bahan listrik lumayan boros baterai, untuk penggunaan itu di jalan lurus dan rata. Untuk yang selanjutnya saya akan mendeskripsikan baterai, spesifikasi, dan detail rangka dalam skuter listrik. Yang pertama yaitu baterai. Tegangan baterai yaitu 36 volt, arus listrik 7,8 ampere, kapasitas 6600 mAh, kekuatan baterai kurang lebih bisa mencapai 25 km, pengisian 1 sampai 4 jam. Untuk yang kedua yaitu spesifikasi. Untuk beratnya yaitu 15 kg, kekuatan motor 350 watt, kecepatan 15 sampai 35 km per jam, dan berat maksimal pengguna yaitu 100 kg, powernya yaitu 208,8 watt horse. Untuk selanjutnya yaitu detail rangka. Tingginya yaitu 116,5 cm, panjangnya 107,8 atau 107,5 cm, lebar pijakan 14,5 cm, dan lebar ban 8,5 inci. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan tombol display. Untuk tombol on off, untuk yang on yaitu tahan tombol sampai display menyala, dan untuk off tekan tombol sampai display mati. Untuk yang selanjutnya yaitu mode berkendara. Tekan 2 kali untuk mengubah mode. Muncul tampilan mode yang digunakan pada display. Untuk yang selanjutnya yaitu penerangan. Tekan 1 kali untuk menghidupkan lampu depan. Tampilan lampu yang digunakan akan muncul di layar display. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari skuter listrik ini. Yang pertama tentunya yaitu ramah lingkungan, untuk yang simple, mudah untuk dikendarai, anak-anak, remaja, dan dewasa bisa menjadi pengguna, dan juga mudah dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir yaitu konsumsi tenaga listrik relatif lebih murah ketimbang bahan bakar minyak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kendaraan listrik merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi di jalan, memberikan banyak sekali dampak positif, mudah digunakan, simple untuk dibawa kemana-mana. Semua kalangan bisa menggunakan kendaraan ini. Terima kasih telah menonton video presentasi saya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang terakhir pesan saya yaitu mari kita mulai perjalanan menuju masa depan yang lebih hijau dengan skuter listrik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.